Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Khusus kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Ya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, keistiqomahan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bih bi'ulumi fid darain ila angar. Wa amma zakatul fitri fatajibu fi kulli syahri Ramadan ala kulli kabirin wa saghirin wa hurrin wa 'abdin minal muslimin al-qadirin 'alayha wa man wajabat 'alayhi an-nafaqatu li ahadin wajabat 'alayhi fitratuhu wal fitratu arba'atu amdad bimuddihi 'alayhi salatu wassalam min at-tamri aw al-burri aw ad-dhurrati aw asy-sya'ir aw min ayyi qutin yaqtatuhu an-nasu fi hadhihi al-ikhtiyar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di akhir daripada bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah berikan kita umur yang panjang. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita tetap bisa bertemu, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama ada yang mengatakan untuk melihat seseorang itu berhasil atau tidak di dalam menjalankan ibadah Ramadan, maka bisa dilihat ketika berakhirnya Ramadan. Jadi kita kalau mau lihat seseorang itu berhasil atau tidak selama di bulan Ramadan, kita lihat nanti setelah Ramadannya habis. Apakah orang tersebut akan tetap istiqomah melakukan amal ibadah yang pernah dilakukannya selama di bulan Ramadan? Bisa dilihat nanti setelah Ramadan habis. Bila orang tersebut istiqomah, sholat tetap dijaga, atau sholat dilakukannya berjamaah, atau dia tetap istiqomah qiraatul Quran. Jadi kebaikan-kebaikan yang ia lakukan selama di bulan Ramadan, ketika Ramadan telah habis, kebaikan tersebut tetap rutin istiqomah dijaganya, maka itu salah satu ciri bahwasanya orang tersebut telah berhasil di bulan Ramadan. Karena amalan di bulan Ramadan ini ya termasuk amalan yang mungkin jarang kita lakukan. Ya, seperti mungkin sholat berjamaah. Kalau di bulan Ramadan kan kita lebih semangat. Kemudian seperti qiraatul Quran, baca Quran.
di bulan Ramadan kita semangat. Ya, bahkan sholat sunnah pun kita semangat setiap malam 23 rakaat. 23 rakaat. Kalau di luar Ramadan enggak ada lagi lah. 23 itu enggak ada lagi. Ya, yang adanya witirnya aja. Ya, jangan nanti masuk bulan Syawal tetap istiqomah mengerjakan tarawih. Enggak ada lagi tarawih. Ya, yang ada witirnya. Nah, ketika di bulan Ramadan kita luar biasa. Ya, melakukan sholat sunnah sebanyak 23 rakaat. 23 rakaat. Nah, paling tidak ketika Ramadan habis kita masuk bulan Syawal. Ya, ketika kita masuk bulan Syawal paling tidak kita bisa istiqomah menjaga sholat sunat witir, qiyamul lailnya. Ya, kalau 10 terakhir kan kita dianjurkan qiyamul lail. Nah, jadi apa yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan mudah-mudahan bisa diistiqomahkan. Ya, jadi sholat berjamaahnya, bacaan Qur'annya, sholat sunnahnya, ya, nah itu mudah-mudahan Ramadannya berakhir, amalan tersebut tidak juga berakhir. Ya, terus menerus. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Jumat terakhir dari bulan Ramadan. Nah, jadi ada beberapa hal yang sangat penting yang harus disampaikan. Yaitu tadi bab yang ulun baca tadi masalah zakat fitrah. Ya. Karena ini adalah sesuatu yang penting. Zakat fitrah ini wajib. Ya. Bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad, amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu puasanya, sholatnya, bacaan Quran, dan segala macam apapun amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu kata Nabi Muhammad, mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, masih gentayangan antara langit dan bumi. Ya. Gentayangan tahu lah. Naik kada, turun kada. Ya. Masih gentayangan amal sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, sholat tarawihnya, mau naik, kadang nurun, gentayangan. La yarfa'u ilallah illa bi zakatil fitri. Kata Nabi, amalan tersebut tidak akan diangkat disampaikan kepada Allah kecuali setelah mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah, jangan diharap amal ibadah Ramadan diterima Allah. Gentayangan masih. Adapun waktu-waktu ya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk mengeluarkan zakat fitrah ini memang waktu yang afdal itu sebelum sebelum sholat Idul Fitri itu. Ya. Tapi itu mepet bener. Ya enggak. Kalau bisa pas masuk 1 Syawal langsung dibagi, ya. Memang yang afdol itu kan habis ya sebelum khutib naik mimbar. Itu waktu habisnya, paling tidak sebelum khutib naik mimbar itu. Ya, setelah selesai sholat subuh lah. Ya, jalanan. Nah, yang afdolnya itu kita sendiri yang mengantarnya. Bagus, ya. Atau kalau umpamanya tidak memungkinkan, bingung, ya, yang mau dijulung nih siapa?
nggak tahu orang miskin itu yang mana. Nah, serahkan kepada pengurus amil zakat. Nah, pengurus amil zakat pun tidak sembarangan. Ya, banyak masjid-masjid yang jadi pengurus amil zakat. Nah, tapi apakah setiap masjid tersebut sah? Nah, jadi amil zakat di sini masjid yang memang ditunjuk, ya, atau masjid tersebut meminta izin gitu, ya, kepada pemerintah untuk menjadi tempat penyalur zakat fitrah. Ya, kadang-kadang ulun sering, ya, menyaksikan kejadian-kejadian, tapi yang banyak ini musola. Kalau masjid memang kebanyakan perintah dari pemerintah. Kalau musola ini kadang-kadang yang ditunjuk pemerintah, kadang dia buat apa namanya tuh, badan amil zakat, ya, ditunjuklah sebulan panitia semuanya. Panitia kadang-kadang sampai 20 ikut orang, ya, terkumpul zakat fitrah aja deh. Zakat fitrah terkumpul, kadang-kadang ada orang yang berzakat uang, dikumpulkan sekian juta, ya. Zakat fitrah tadi dibagikan, ya, terus dianggap di dalam beras tadi duit 25.000, ya. Padahal zakat uang yang didapat tadi lumayan banyak. Dan orang-orang miskin yang ada di kampung itu kan bisa dihitung, ada datanya, ya. Dan tidak semua orang miskin itu dapat, ya, enggak. Makanya harus si penerima zakat ini harus memang benar-benar orang yang pas. Jangan sembarangan menjulung, ya. Enggak boleh diberikan kepada orang yang tidak sholat. Orang yang kada sholat, kada usah dijulung, enggak sah, ya. Kalau mau ngasih apa, sedekah biasa aja, ya enggak. Jadi harus benar-benar sasaran ini tepat, ya enggak. Sasaran zakat fitrah yang mau dibagikan tadi memang tepat. Karena kadang-kadang orang ini nerima terus, ya. Si pulang menjulung beras 2 kantong, belum terima zakatnya, datang lagi orang julung lagi 3 kantong, belum terima 5 dah, datang lagi sebulan bawa 4 kantong, 5 tambah 4 sudah 9, datang lagi, timbul dia dapat zakat fitrah tadi 20 kantong, ya, 20 kantong. Padahal orang yang wajib zakat fitrah itu orang yang ada makanan di malam hari raya dan hari-hari dan di hari raya, maka dia wajib. Orang yang punya makanan di malam hari raya dan di hari raya, orang itu wajib, ya. Kalau 20 kantong tadi kira-kira itu berapa hari habisnya? 20 kantong. Ya enggak, kalau 1 kantong itu kan cukup aja sehari semalam. Ini 20 kantong lebihan, ada yang sampai dapat 2 karung. Udah dikumpul 2 karung dapat, jualnya lagi ke warung. Ya, sekarung berapa? Sekarung beras berapa? 400, ya udah. 1 karung 400.000, 2 karung dia dapat 800 itu buat berapa hari makan tuh? Berlebihan, ya. Dan kadang-kadang orang seperti ini dia masih menerima karena tidak paham tadi, ya. Dia merasa dirinya tidak wajib mengeluarkan zakat,
Padahal apa yang ia dapatkan sudah berlebihan. Ya, memang harus tepat sasarannya. Kita pun kalau memang merasa kita ini tidak berhak menerima, jangan diterima. Ya, kita bukan golongannya. Ya, makanya sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran 8 golongan yang wajib menerima zakat. Ya, selain 8 golongan ini tidak wajib, tidak boleh dia menerima zakat. Ya, nah, dalam Al-Quran itu disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, pertama sedekah atau zakat itu tadi untuk golongan fakir. Yang kedua wal masakin, orang miskin. Wal amilina 'alaiha, amil zakat. Ya, amil zakat yang bagian membagi zakat tadi. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam boleh dikasih. Wa fir riqab, ya, riqab ini hamba sahaya, budak. Wal gharimin, gharim ini artinya orang yang terbelit hutang. Ya. Wa fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Wa bnis sabil, dan orang yang musafir, yang dalam perjalanan. Nah, ini 8 golongan ini. Fakir sama miskin itu beda. Kalau fakir ini lebih miskin dari orang miskin, makanya urutannya pertama. Fuqara lebih susah hidupnya daripada orang miskin. Contoh, ya, biar kita ini bisa membedakan mana fakir, mana miskin. Fakir itu contoh seperti orang yang sehari dia itu perlu duit 70.000. Ya, 70.000 itu harus. Ya, tidak tahunya dia dapat satu hari cuma 30.000 atau 40.000. Padahal keperluannya 70. Tapi yang didapatkannya cuma 30 atau 40. Itu berarti orang fakir. Kalau miskin, dia sehari perlu duit 100.000. Ya, tapi dapatnya cuma 60.000. Ya, agak beda sedikit. Nah, tapi fakir ini lebih susah daripada orang miskin. Kadang-kadang ada orang yang pura-pura miskin. Ya, pura-pura miskin. Minta sedekah ke sana sini. Dia tidak tahunya punya mobil. Ya, keliling sana keliling sini. Amilin 'alaiha, dan amil zakat. Nah, ketika yang ditunjuk oleh pemerintah tadi, mereka yang memang dibentuk oleh pemerintahan untuk membagikan, menyalurkan zakat fitrah, maka amil zakat di sini dia berhak dapat jatah. Nah, tapi dapat jatahnya di sini jangan mentang-mentang dia dapat jatah ngambil sekehendaknya. Ya, fakir miskin tadi dibagi zakat fitrah tadi 3 kantong satu orang, dia ngambil 3 kantong juga. Ya. Umpamanya yang fakir miskin tadi dapat duit zakat satu orang 500.000, dia mau minta 500 juga. Nggak boleh kayak itu. Ya. Amil zakat di sini, ya, dia itu berhak dapat jatah, tapi jatah di situ artinya seperti upah. Ya, enggak upah. Kayak apa kalau upah? Kita manggil tukang, tolong ke rumah lah, kipas angin di rumah ulun ini rusak. Datang orang tadi. Oh, dibaikinya 1 jam selesai. Kira-kira diupah berapa? Berapa diupah? 500.000.
Hah? Paling upahnya 50.000 ya, atau 60.000. Ya benerin kipas angin, bongkar sana, bongkar sini. Ya, mungkin tidak nyampe 1 jam selesai, setengah jam. Berapa gajinya? Upahnya tadi paling 50. Kalau tukang yang tadi minta 500, tempeleng kepalanya. Ya cuma benerin setengah jam, bongkar sini. Ya, minta 500 tidak boleh. Sama halnya seperti amil zakat. Kita cuma membantu menyalurkan. Ya, dan itu pahalanya besar. Nah, walaupun yang bagian amil zakat tadi orang sugih. Ya enggak, dia orang sugih, cuma ikut jadi panitia. Ya, dia boleh ngambil. Jangan mentang-mentang apa dah, mulut ini sugih, pada perlu gitu. Tidak boleh juga, karena dia sudah masuk dalam pembagian dari wal mu'allafati qulubuhum. Nah, mu'allaf yang baru masuk Islam, kenapa boleh diberi zakat? Ya, karena untuk menenangkan hatinya, menguatkan keimanannya, biar dia itu bisa memahami, oh seperti ini Islam. Ya. Wa fil riqab, hamba sahaya atau budak. Nah, zaman kita tidak ada lagi. Wal gharimin, orang yang terbelit hutang, boleh terima zakat. Ya. Tapi duit zakatnya tadi bukan buat dia, bukan buat bayar hutang. Ya. Berapa pian punya hutang? 200.000. Nah, ini zakat piannya. Pian berhutang ke mana? Ya, ini duit buat bayar hutang. Nah, jangan dijulung kayak itu. Ya, kalau dijulung kayak ini aja tak dibayarnya hutang. Ya, kena aja dah. Sayang 200 masuk kantong lagi. Ya. Nah, wa fi sabilillah, dan orang yang jihad di jalan Allah, wa ibnis sabil. Ya. Ibnis sabil itu orang yang dalam perjalanan. Ya, nah, orang yang dalam perjalanan, umpamanya ada orang musafir nyampe ke Banjarmasin, ya. Kemudian uang tidak ada lagi, ya, tidak ada duit lagi, mau beli kampung, ya. Nah, dia boleh menerima zakat. Duitnya tadi berapa sekiranya dana yang diperlukannya agar dia bisa sampai ke kampung halamannya. Nah, seperti itu. Fardhatan minallah. Nah, inilah kewajiban atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Abdullah bin Abdul Haddad, wa amma zakatul fitri fatajibu fi kulli syahri Ramadan ala kulli kabirin wa saghirin. Dan adapun zakat fitrah, maka hukumnya wajib di setiap bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah itu cuma ada di bulan Ramadan. Ala kulli kabirin wa saghirin. Nah, diwajibkan itu atas setiap orang dewasa dan anak kecil, walaupun dia baru lahir. Yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ini orang yang mendapatkan akhir Ramadan dan awal dari bulan Syawal. Sedikit akhir Ramadan dan sedikit daripada bulan Syawal. Ya, kalau orang ini menemui akhir Ramadan, kemudian menemui awal Syawal, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Umpamanya kita punya anak, bini kita nih lahiran nanti sore. Nah, ya enggak, 5 menit lagi muadzan maghrib. Ya, umpamanya ada seorang perempuan melahirkan 5 menit lagi muadzan maghribnya. Ya, keluar anaknya tadi. Berarti ini anak menemui akhir Ramadan. Ya, sampai adzan maghrib tetap masih hidup anaknya. Ya, selesai orang adzan meninggal. Ya, selesai orang adzan maghrib meninggal bayi yang lahir tadi. Berarti bayi ini wajib dikeluarkan zakat
zakat fitrahnya. Ya. Tapi kalau seandainya orang tersebut meninggalnya cuma menemui salah satu dari 2 bulan tadi, dia cuma bertemu dengan akhir Ramadan, tapi tidak bertemu dengan awal bulan Syawal, ya, 5 menit lagi mau adzan maghrib meninggal. Wajib nggak dia keluarin zakat fitrah? Nggak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena dia tidak bertemu dengan bulan Syawal. Wa hurrin wa 'abdin minal muslimin al-qadirin 'alaiha. Jadi diwajibkan zakat fitrah ini baik bagi orang merdeka ataupun seorang hamba sahaya dari kalangan orang muslim yang mampu. Wa man wajabat 'alaihi nafaqatu li ahadin wajabat 'alaihi fitratuhu. Kemudian zakat fitrah tadi diwajibkan atas orang yang kita wajib menafkahinya. Istri, ya, anak 3, ya, wajib semua. Anaknya, istrinya, anaknya yang 3 tadi wajib. Walaupun anaknya tadi ada yang belum balik. Ya, itu kalau istrinya 1 wajib tuh, apalagi sampai 4 wajib semua tuh, tanggung jawab semua itu, ya, karena nafkahnya itu jadi tanggung jawab kita. Nah, masalah mengeluarkan zakat fitrah tadi itu yang diwajibkan tadi itu niatnya. Beli beras 1 karung, ya, 1 karung itu langsung diniatkan, boleh 1 karung, enggak perlu dibagi-bagi dulu, ditakar dulu. Berapa di sini? 3,5 liter, 3,5 liter, 3,5 liter, 3,5 liter, 3,5 liter, baru diniatin satu-satu, ya, langsung sekarung itu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, untuk diriku, untuk istriku, untuk anak-anakku. Udah selesai. Tapi kan ada ditiupnya, kan ada perlu ditiup. Tiup itu adat aja. Dipegang kan ada? Dipegang Pak? Ada perlu dipegang. Yang wajib itu niatnya. Yang kadang kan putar sana, tangan masuk ke bawah. Yang kayak itu kan ada wajib. Ya, enggak, kita nih yang ngikutin orang Bahari aja. Orang Bahari kan kayak itu. Tangan kanan masuk sampai ke bawah-bawah. Selesai sekantong tiupnya. Ya, kantong yang kedua buat bininya masuk lagi. Ya, langsung 1 karung itu sudah selesai. Sudah diniatkan, tinggal ditimbang. Kemudian takaran, ya, takaran zakat fitrah tadi jangan sampai kurang, ya. Afdol, lebih baguslah berlebih, ya. 3,5 liter itu berarti 2,5 kilo. Iya Pak? Hah? Ulun bingung, hitungan Banjarnya ulun bingung. Karena kalau di Palembang itu kiloan, beli berasnya itu kiloan. Nah, jadi ngeluarin zakat fitrahnya itu 2,5 kilo. Ya, tinggal dihitung aja. Kalau hitungan Banjar kan liter. Kalau 1 liter berarti nggak nyampe 1 kilo. Ambil. Hah? Apa? Sampai lah 1 liter atau 1 kilo, ada sampai. Berarti kalau 3,5 liter tadi lah, berapa berarti? 3,5 liter itu sama dengan berapa? 2,5. Jadi 3,5 liter sama dengan 2,5 kilo. Ada ulama yang mengatakan 2,5 liter, ya.
Jadi kata ulama untuk lebih hati-hati, ya, karena ada yang mengatakan 2,5 liter, ada yang mengatakan 2,7, ya. Jadi untuk lebih hati-hati, ya, untuk lebih hati-hati itu 3 kilo. 3 kilo. Kalau ulun pribadi 3 kilo untuk hati-hati, ya. Itu kan cuma setahun sekali juga, ya, enggak pada tiap hari. Kalau tiap hari tekor gitu kan, setahun sekali. Itu pun dapat pahala, ya. 3 kilo sudah. Abahnya 3 kilo, bininya tadi 3 kilo, anaknya 2, 3 kilo, 3 kilo, kaliin berapa totalnya? Hah? Berapa berarti totalnya? Kalau 3 kilo berarti berapa? 4 liter? Hah? 4 literan? Nah, 4 liter, abahnya 4 liter, mamanya 4 liter, anak 2 ekor 4 liter, selesai. Daripada nanti takut terkurang, makanya ulama kita mengajarkan ambil tengah-tengah, ya. Lebih baik berlebihan daripada kurang. Kalau kurang khawatir tidak sah, ya, itu lebih bagus. Nah, kemudian beras yang digunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi, beras yang rancak kita makan, ya, itu yang afdol. Makan beras harga 17.000, beras mahal loh sekarang, dia makan 17.000. Pas ngeluarin zakat fitrah 11.000 belinya, ya. Jadi beras yang dikeluarkan tadi, beras mana yang kita makan, itu yang dikeluarin, itu yang afdol. Ini kagak, nggak mau rugi tadi, makan yang 18.000, zakat fitrah yang 11.000, ditawarnya lagi orang berjualan tadi, ya. Nah, itu yang lebih bagus. Nah, dan afdolnya kita sendiri yang mengantarkannya. Siapa yang kita anggap memang di kampung dari orangnya susah, ya, zakat fitrah bulan lah. Itu lihat dulu ini berapa orangnya. Nah, ini cukup aja kayaknya sekantong. Ini belum sekantong, cari lagi, ya, enggak. Jangan 4-4-nya dijulung semua, masuk biar semua. Makasih lah, belum terima zakatnya. Nggak tahu nih hamba Allah ini di belakang udah banyak stoknya, ya. Nah, memang kadang-kadang kayak itu, ya. Jadi apa namanya itu, dijadikannya kesempatan, ya, bukan kita sultan. Nah, karena orang-orang seperti ini justru akan apa namanya menyusahkan dirinya sendiri, ya. Wal fitratu arba'ata amdad bimuddihi alaihi salatu wassalam. Jadi fitrah itu 4 mud dari mudnya Nabi Muhammad SAW. Mud itu kayak ini ukuran. Minat tamri awil burri awil dzurrah awil syair. Ya, jadi yang dikeluarkan zakat fitrah tadi bisa kurma, ya, atau apa namanya, makanan-makanan pokok, ya, makanan pokok wilayah setempat, ya. Kita di sini makan apa? Beras kan nasi, nasi lah. Beras dijadikan nasi. Kalau beras yang dimakan berarti harap-harap ya. Beras kita tidak boleh ganti kurma, ya enggak. Boleh ganti kurma atau uang. Nah, sebagian ulama menganggap tidak sah, ya, zakat fitrah langsung pakai duit, kalau usah itu, ya enggak. Beli berasnya. Kadang-kadang juga, ya, di suatu tempat, nah, ulun nemuin kejadiannya, masjid nerima zakat fitrah,
Ada orang berfitrah anterin beras, ini zakat fitrah ular. Nah, ada orang datang nggak bawa beras, bawa duit aja. Nah, ular berzakat, pakai duit. Duitnya dijulung, ya. Habisnya beras yang orang berzakat tadi. Orang berzakat nganter beras. Beras yang ada ini dijulungi sama orang tadi. Nah, ini berasnya. Pian berniat dah. Padahal yang dijulung ini beras zakat punya orang. Ya, itu kejadian. Ya, beras yang ada tadi dijulung. Orang yang datang tadi julung nasi duit berniat ya. Selesai. Diserahin lagi berasnya, jandangnya lagi. Duit masuk ya. Orang kedua datang bawa duit lagi, beras yang ini lagi julung. Itu salah yang kayak itu. Ini beras punya orang. Ya, enggak boleh dijulung. Ya, seharusnya panitia masjid itu menyiapkan beras tidak masalah, lebih bagus kayak itu. Panitia masjid, umpamanya ada kerja sama siapakah yang punya agen beras, siapkan beras. Ini yang harga sekian, ini yang harga sekian. Orang datang bawa duit, dia hendak beras yang mana? Yang ini aja nah. Duitnya dulu, apa namanya itu? Dibungkus, takar. Nah, ini ya. Gitu. Nanti duit yang hasil tadi keuntungannya bisa masuk ke masjid, ya, keuntungannya bisa masuk ke masjid, modalnya tadi julung sama yang punya beras, ya. Itu yang benar, ya enggak. Kalau yang kayak pertama tadi enggak benar itu, ya, duit diterima terus, ya, berasnya orang julung lagi, ya enggak. Jadi satu beras yang berniatnya berapa orang? Nah, itu salah. Ya, ulun udah nemuin yang kejadian yang kayak ini udah. Ya, masjid tiap tahun dia kayak itu. Ya. Nah, udah ya karena enggak tahu tadi, ya. Jadi seperti itulah ya masalah zakat fitrah yang telah diwajibkan kepada kita, ya. Nah, jadi jangan sampai zakat fitrah tadi belum dijulung, batasnya ketika khutib naik mimbar, ya. Makanya ingat-ingat, nah, ini udah akhir Ramadan nih, ya. Berasnya belum belilah habis Jumatan nih. Dan masuk adzan maghrib niatin, ya, langsunglah dijulung dibagi. Ya, enggak. Jangan sampai lupa nanti sampai besok. Ya, sampai besok orang udah siap-siap berjalan ke masjid semua mau sholat Idul Fitri. Ini si hamba Allah nih nyari mana ini? Ya. Kebingungan ujung-ujungnya nyari siapa yang mau nerima. Ya enggak. Jadi kalau sudah khutib naik mimbar, habis waktunya. Beras zakat tadi belum dibagi. Kayak apa hukumnya? Habis sholat baru dijulung. Enggak sah. Itu jadi sedekah biasa. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan. Ya, sholat Idul Fitri. Besok Idul Fitri ya. Ya, walaupun ada yang sebagian hari ini, ya berbeda-beda. Nah, itulah kata Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ini unik. Ya, ada yang Ramadannya 29 hari, ya. Ada yang 30 hari. Itulah keunikan umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang puasa mereka 29, kadang-kadang 30. Ya, itu bagus semua. Ya, tergantung ilmunya masing-masing. Ya, ya tergantung melihat hilal. Ya, nah, jadi kalau yang hari Jumat berarti mereka itu 29 hari. Kalau yang hari Sabtu berarti apa namanya itu ngepasin sampai 30
Ya enggak. Hari Jumat Idul Fitri bagus. Sabtu Idul Fitri bagus. Yang kada bagusnya hari Kamis. Pendahulu dia Idul Fitri. Ya. Jadi sholat Idul Fitri ini ya, ibadah tahunan. Ya enggak. Kalau lupa niat wajar karena tahunan. Ya, lupa tata cara wajar karena tahunan. Ya, Babi ini niat Idul Fitri ini ulun lupa. Niat Idul Fitri usolli sunnatan li'idil fitri ma'muman lillahi ta'ala. Ya, enggak perlu nambahin rakaat ini segala macam, itu sunnah aja. Usolli sunnatan li'idil fitri ma'muman lillahi ta'ala. Ya, takbir, kemudian baca iftitah, ya, ngikuti imam. Ya, imam takbir pertama Allahu Akbar, baru ikutin imam. Ya, rakaat pertama takbirnya sebanyak 7 kali. Apa yang dibaca setiap takbir tadi? Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu yang dibaca. Nah, selesai takbir 7 kali, baca Fatihah. Fatihah makmum setelah imam. Nah, begitupun rakaat kedua. Rakaat kedua takbirnya 5 kali. Bacaan yang dibaca sama, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, kalau seandainya kita pas datang tadi sudah 1 rakaat, ya ikut rakaat kedua. Ya, nanti imam salam tinggal nambah 1 rakaat. Ya enggak, kan kita baru 1 rakaat. Imam salam tinggal nambah 1 rakaat. Tapi rakaat kedua takbirnya pelan-pelan aja. Yang kayak imam Allahu Akbar. Pelan Allahu Akbar. Ya. Suratnya kayak apa? Ya udah bacalah surat yang paling pian hafal. Ada usah ngikutin imam. Imam rakaat kedua hal ataka. Kita ini kada hafal. Ya, bacalah inna atau inna lah. Kulhu, mana yang dihafal aja. Ya. Nah, kemudian setelah selesai salat Idul Fitri ada apa? Ada khutbah. Jangan hilangan. Udah selesai sholat budikan, ada duduk dulu. Ya, itulah untuk membedakan antara sholat Idul Fitri Idul Adha dengan sholat Jumat. Ya, kalau sholat Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Ya. Kalau tidak salah di zaman Nabi kayak itu. Zaman Nabi Muhammad sholat Jumat itu rasanya sholat dulu, habisnya khutbah, akhirnya orang bulikan, ya, dirubah. Ya. Jadi sholat dahulu kayak sholat Id, habis sholat Id hilang kan orang, nggak dengar khutbah lagi. Jadi pentingnya mendengar khutbah, jadi untuk nasihat kita, ya, biar ilmu kita tadi makin bertambah. Mudah-mudahan ya, di akhir Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita. Amal ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan panjang umur, sehat, afiat. Mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan ulun sama-sama kita mengucapkan maaf lahir batin. Ya, kalau ada salah kata, ya, perbuatan, dan mungkin ulun juga minta izin ya, habis Lebaran ini mau pulkam, ya, boleh kampung, ya, boleh ke Palembang, mungkin hari Selasa, tapi Lebaran di sini. Ya, minta ridhonya, minta halalnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.